Salam saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus. Sebelum saya melanjutkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini berfirmanlah Tuhan menjadi kekuatan rema dalam kehidupan kami. Kuduskanlah kami yang mendengar dan hamba-Mu menyampaikan. Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Salam saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus. Hari ini firman Tuhan sangat menggelitik. Karena apa? Karena memang kita bicara anugerah keselamatan itu memang Tuhan yang menentukan. Sekalipun orang itu tadinya tidak mengenal Tuhan, sekalipun tadinya orang itu pembunuh orang-orang percaya, sekalipun orang itu membenci Yesus Kristus, tetapi anugerah keselamatan boleh Tuhan berikan kepada orang yang seperti itu. Jadi anugerah keselamatan adalah haknya Tuhan kepada orang yang Tuhan pilih. Jadi sekalipun kita bilang berseru-seru, ya, sekalipun mengaku diri kita orang percaya, orang Kristen, tetapi saya mengatakan anugerah keselamatan hanya diberikan oleh Tuhan. Oleh karenanya saya mengatakan anugerah keselamatan adalah milik Tuhan. Bukan karena status jabatan atau profesi kita, tetapi karena memang Tuhan. Makanya hargailah anugerah keselamatan. Sekali lagi, hargailah anugerah keselamatan. Sekalipun saudara statusnya di KTP saudara orang Kristen, tetapi apakah saudara sudah menerima anugerah keselamatan, itu jauh lebih penting daripada hanya status atau deklarasi. Saudara, kita akan masuk kepada landasan firman Tuhan, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 17. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 17. Tetapi saya hanya membawakan firman Tuhan ayat 15 dan 16. Yang menjadi khotbah atau tema kita pada hari ini adalah ayat 15 dan 16, yaitu pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan. Ya, kita akan baca ayat 1 sampai ayat 17. Kita responsoria, mari kita berdiri. Kita berdiri, kita hormati firman Tuhan, kita belajar untuk menghormati firman Tuhan. Ayat 1 sampai 17 saya akan bacakan. Ayat 1 saudara baca ayat 2. Judul perikopnya Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. dia berbelok ke kanan dan kedengaran olehnya satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi dia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menunggu dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, inilah Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus,
Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan dia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya dia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuklah ke rumah itu. Lalu ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi, dan dengan penuh Roh Kudus. Dan seketika itu seseorang satu gugur dari namanya, sehingga dia dapat melihatnya. Dia bangun lalu melihat. Silakan dulu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, yang menjadi pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah alat pilihan Tuhan. Terambil dari ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat yang ke-16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang ia harus tanggung oleh karena nama Yesus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, saya yakin dan sangat yakin bahwa Paulus nanti akan berjumpa dengan kita bagi orang yang menjadi martirnya Tuhan. Kenapa? Karena pada kerajaan 1000 tahun Paulus adalah salah satu orang yang berdiri di atas kerajaan 1000 tahun sebagai imam dan raja. Karena orang ini adalah alat pilihan Tuhan. Jujur saudara, waktu saya membaca ayat ini saya cukup tergugah. Mengapa saya katakan tergugah? Karena Saulus orang yang begitu jahatnya. Saulus membunuh pengikut Yesus. Saulus telah membunuh kelompoknya Stefanus. Dan dia tidak segan-segan meminta surat izin dari imam besar untuk membunuh orang-orang pengikut Yesus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, orang ini begitu jahat. Orang ini begitu jahat, dia benci sekali yang namanya kekristenan. Dan ini bukan barang baru. Ternyata ini berlangsung sampai hari ini. Berlangsung sampai hari ini saya katakan. Tetapi Saulus, sebelum saya melanjutkan bicara konteks hari ini, saya bicara konteks dulu. Siapa Paulus? Paulus adalah waktu asal mudanya dilahirkan di Tarsus, di daerah Silisia, ya, dan sebuah pusat kebudayaan atau pengetahuan Yunani. Dia juga orang Yahudi. Dia juga bisa berbahasa Arab. Dia juga orang yang kaya. Dan pada saat dia dipanggil berumur 30 tahun. Dan dia juga seorang pengusaha properti. Pada saat itu properti adalah membangun tenda. Sehingga pelayanannya adalah pelayanan yang begitu mandiri, tidak tergantung kepada pemberian manusia. Jadi dia betul-betul pelayanannya mandiri dan hasil pelayanan juga diberikan kepada pusat bait Allah di Yerusalem. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, itulah latar belakang dia begitu orang yang pintar. Dia juga seorang pejabat Romawi. Dia seorang pejabat Romawi yang begitu banyak fasilitas yang dia terima. Dia seorang pejabat, saudara.
orang yang mampu, orang yang kaya, bisa berbahasa Arab, dan juga dia belajar tentang Taurat dan kitab-kitab para nabi. Dia belajar dengan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Jadi dari segi kemampuan secara pengetahuan, kemampuan fisik, kemampuan finansial, sangat-sangat dia mumpuni. Artinya dia mampu dalam segala hal. Karena itulah dia menjadi orang yang sombong dan angkuh dan congkak. Memang itulah kedagingan manusia. Siapapun manusia, jika dia sudah merasa dirinya di dalam zona yang nyaman, zona yang di atas, suatu saat dia akan jatuh. Dia akan merasa dirinya paling hebat dan ingin menguasai, dan dia meluapkan hawa nafsunya untuk membunuh orang-orang Kristen. Dan tidak sedikit orang yang dibunuh. Dan kita tahu pemberitaan firman Tuhan yang lalu saya sampaikan bahwa Stefanus dibunuh oleh kelompok Saulus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kembali kepada firman Tuhan, dikatakan tadi alat pilihan Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ada dua, yaitu ke bangsa-bangsa lain serta raja-raja orang-orang Israel. Paulus dalam 3 kali mengelilingi dunia selama 35 tahun. Saya katakan dalam 35 tahun dia mengelilingi dunia, termasuk Asia dan Eropa. Paulus memberitakan firman Tuhan, dan berapologet. Dan saya katakan berapologet. Dia menyatakan kebenaran, dia membela kebenaran. Siapa Yesus? Yesus sebagai Tuhan dia terangkan. Yesus yang dibunuh oleh orang Yahudi. Yesus yang disalibkan oleh orang Yahudi. Yesus yang disidang dan diadili oleh sidang mahkamah agama orang Yahudi. Pun dia nyatakan bahwa dia adalah Tuhan sesungguhnya. Makanya oleh Kisah Para Rasul 4 ayat 12, tidak ada nama selain dia di kolong langit ini yang membawa keselamatan. Paulus, saya katakan Paulus adalah alat pilihan Tuhan. Dia seorang hamba Tuhan yang bukan orang percaya menjadi orang percaya. Tetapi sebelum dia memberitakan firman Tuhan, dia sebelum kembali ke Damsyik, ya nanti di pasal yang ayat yang ke-19, ya ayat yang ke-20, di ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan Yesus adalah anak Allah. Sebelum kepada ayat ini, sebelum sampai kepada ayat ini, Paulus adalah orang yang mau belajar lagi di tanah Arab. Dia belajar selama 3 tahun tentang firman Tuhan. Dia mendapat pengurapan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 3, dia pun berdoa puasa dan diutus menjadi misionaris. Saya katakan menjadi misionaris. Kisah Para Rasul 13 ayat 3. Paulus diurapi, dikhususkan melakukan tugas panggilan. Oleh karenanya apa yang mau kita petik dari firman ini? Apa yang mau kita petik dari firman Tuhan ini? Yang pertama adalah suatu kebanggaan. Apa yang mau kita petik? Adalah suatu kebanggaan, suatu kehormatan, suatu kemuliaan. Saya katakan suatu kebanggaan, suatu kehormatan, dan suatu kemuliaan. Jika kita menerima anugerah keselamatan, katakan amin. Mengapa? Karena keselamatan anugerah yang terima Paulus itu tidak masuk akal. Karena dia bukan orang yang percaya pada awalnya. Tetapi karena Tuhan memilih dia menjadi alat pilihan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Bayangkan saudara, berapa surat yang dia tulis, kiriman yang dilakukan oleh Paulus.
Perjanjian baru, surat kiriman yang dibuat Paulus adalah yang terbesar dari seluruh rasul. Saya katakan dia yang terbesar. Suatu kebanggaan dan suatu kehebatan bagi saya, dan suatu kehormatan dan suatu kemuliaan jika Paulus menerima anugerah keselamatan. Dia menjadi alat pilihan Tuhan. Suatu kebanggaan. Dan saya ini menggelitik saya dan menggugah saya. Luar biasa Paulus. Dia meresponi alat pilihan Tuhan. Dia menjadi pemberita firman Tuhan. Dia bukan sekedar pemberita firman Tuhan, tapi juga dia menulis surat kiriman ke Galatia, ke Efesus, ke Roma, Korintus, ke Filipi. Ya, dia juga penulis kitab Ibrani. Saudara kasih dalam nama Yesus. Bagi saya sebagai hamba Tuhan melihat ini, Paulus ini orang yang menurut saya, dia sangat menghargai panggilan Tuhan. Dia sangat menghargai pilihan Tuhan. Dia meresponinya dengan luar biasa. Kita tahu dia memberitakan firman Tuhan 3 kali, saudara. Asia dan Eropa dia kelilingi selama 35 tahun. Dan saudara tahu di ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Paulus menjadi hamba Tuhan adalah orang yang mau menderita. Dia dipenjara, dia terombang-ambing dalam perahu, dia kedinginan, dia dibuli, dia dihina, dia difitnah. Pada awal sidang Kisah Para Rasul 15 di Yerusalem, hampir-hampir murid Tuhan tidak mengakui dia rasul. Hampir-hampir. Tetapi karena dia banyak perbuatannya memberitakan firman, dan dia banyak bawa orang kepada Tuhan. Dan karena Roh Kudus tentunya, akhirnya dalam sidang Sinode pertama di Bait Suci di Yerusalem, Paulus diangkat menjadi rasul Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, Paulus betul-betul menghargai anugerah keselamatan. Karena dia sadar sebagai alat pilihan Tuhan, dia meresponi dengan baik. Karena tidak semua orang yang mengerti alat pilihan. Bagaimana konteksnya pada hari ini? Bagaimana konteksnya hari ini? Kalau saudara telah dipilih Tuhan menjadi orang percaya, bagaimana konteksnya saudara kalau saudara sudah dipilih menjadi anak Tuhan? Bagaimana konteksnya pada hari ini kalau saudara menjadi orang Kristen? Apakah kita sudah memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan? Apakah kita sudah melakukan pemberitaan amanat agung Matius 28? Apakah berita amanat agung itu hanya dibebankan hanya pada seorang pendeta atau seorang evangelis? Tidak. Pada zaman itu tidak ada jabatan khusus kepada Paulus. Dia tidak bergelar pendeta. Dia tidak bergelar evangelis. Tapi dia memberitakan firman Tuhan dan menulis surat kiriman kepada setiap daerah yang dia kunjungi. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ada satu hal yang mau saya katakan. Bahwa kita yang telah menjadi dirinya, mengaku dirinya orang Kristen, kita terpanggil apakah kita sudah menjadi alat pilihan Tuhan. Jangan-jangan kita belum menjadi alat pilihan Tuhan. Karena kita kekristenan kita karena keturunan, karena papa mama kita, opung kita, kakek nenek kita, paman kita, bibi kita adalah orang Kristen. Tapi sebetulnya kita tidak mengerti kekristenan yang sesungguhnya. Dan kekristenan itu hanya dianggap sekedar simbol. Hari ini saya mau katakan banyak orang Kristen menganggap kekristenan itu simbol. Sehingga tidak sedikit orang di luar Kristen menghina kita karena melihat sikap dan tindak laku kita bukan menjadi orang yang pilihan Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus,
pada hari ini saya di atas mimbar ini mau menegur kita sebagai orang percaya. Apakah kita sudah menerima anugerah keselamatan? Apakah kita betul-betul sudah memegang mahkota keselamatan? Apakah kita hanya percaya kepada Yesus begitu saja tanpa kita sadar bahwa kita sudah menerima anugerah keselamatan? Kita ini kan alat pilihan Tuhan, saudara. Matius 28 jelas. Coba salah mahasiswa saya membacakan Matius 28 ayat 19-20. Matius 28 ayat 19-20. Mari kita baca, coba silakan salah seorang membaca. Matius 28 ayat 19-20, coba. Begini firman Tuhan, Matius 28 Berdiri. ayat 20. 28 ayat 19-20. 28, 19, 20. Bunyinya demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Makasih. Amin. Firman ini ditujukan kepada siapa? Ayat 18. Baca ayat 18. Firman ini ditujukan kepada siapa? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Enggak, ayat sebelumnya, ayat 17 mungkin, ayat 16, 17. Ayat 16. Ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, Ya. ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ya, terima kasih. Kepada murid-murid Tuhan. Jadi firman ini diberikan kepada siapa? Murid-murid Tuhan. Dan murid-murid Tuhan itu diestafetkan kepada murid-murid Tuhan pada hari ini. Pernah saya dipertanyakan oleh seorang karyawan suatu instansi, mantan kantor saya, di ex kantor saya, Pak, firman Tuhan Matius 28 ini kan tidak berlaku bagi saya, karena saya bukan seorang murid Tuhan. Saya terkaget. Terus saya tanya, kamu ini jadi apa? Saya hanya orang Kristen biasa, Pak. Oh, saya kaget. Kamu belajar di mana dan di gereja mana? Saya katakan, kalau saudara bukan murid Tuhan, jadi saudara sebagai apa? Sebagai orang percaya kita adalah murid Tuhan. Coba Markus 16 ayat 15 sampai 20. Orang percaya harus memberitakan firman. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Sampai 20 bunyinya demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Oke. Bagi siapa? Orang-orang percaya. Jadi tanda-tanda ini juga menyertai orang-orang percaya. Pada hari ini firman Tuhan berlaku untuk siapa? Hanya untuk pendeta kah? Apakah ini firman Tuhan hanya untuk para penginjil kah? Tidak. Firman Tuhan ini juga berlaku bagi kita semua yang mengaku dirinya orang percaya. Orang percaya diberikan tanda-tanda. Jadi kalau ada melakukan mengusir setan, menumpang tangan pada orang yang sakit disembuh, itu bukan sebagai kekuatan yang paling besar, tapi kekuatan yang besar adalah Anda memberitakan firman Tuhan, membawa keselamatan. Itu jauh lebih penting. Dan pada hari ini orang-orang yang dimodali Tuhan, yang difasilitasi dengan kekuatan Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus, itulah orang-orang yang dipilih Tuhan
Kenapa saya katakan dipilih Tuhan? Saya mau tanya, apakah orang-orang sembarangan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, apakah Tuhan berikan kuasa seperti itu? Tidak. Hanya pilihan Tuhanlah Tuhan mampukan dia memberitakan firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Makanya Paulus punya kemampuan luar biasa. Yang pertama, Anda boleh catat, dia mampu belajar firman Tuhan selama 3 tahun di tanah Arab. Dia mampu berapologet, tadi Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ayat 22 saya akan bacakan. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Sekali lagi Paulus membuktikan Yesus adalah Mesias. Video saya yang sebelumnya, Petrus berhasil mengenal Yesus sebagai Mesias. Sekarang yang kedua adalah Paulus. Dia mau bisa membuktikan, berapologet bahwa Yesus adalah Mesias. Ini jauh lebih penting mengenalkan Yesus adalah jalan keselamatan, Yesus adalah Mesias. Karena sekarang saya mau katakan, ya, ini jauh lebih penting dari harta saudara, jauh lebih penting dari kedudukan saudara, status jabatan apapun. Saya katakan jauh lebih penting bahwa Yesus adalah Mesias sebagai jalan keselamatan. Kenapa Paulus sampai begitu mampu berapologet, mengatakan Yesus adalah Mesias, padahal sebelumnya Saulus mengatakan Yesus adalah bukan Mesias. Yesus hanya seorang rabi atau seorang guru. Dia hanya seorang nabi. Dan pada hari ini mau saya katakan banyak, apalagi kita di Indonesia, saya mau katakan di Indonesia, banyak yang mengatakan kalau debat teologi saya lihat, debat agama, bahwa Yesus adalah bukan Mesias. Yesus hanya seorang nabi. Persoalannya berapa banyak orang Kristen yang hari ini kalau ditanya, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, tolong jelaskan saya kenapa Bapak dan Ibu atau Saudara-saudari menyembah Yesus. Di mana letaknya Yesus sebagai Mesias? Apa yang menjadi dia disebut Tuhan? Kira-kira Bapak dan Ibu bisa jawab itu? Pasti saya katakan pasti, saya jamin itu. Karena beberapa waktu yang lalu saya mengajar di beberapa STT. Dan STT itu bukan mahasiswa baru, di mahasiswa itu adalah para pendeta. Waktu saya minta buat tulisan paper minimal 10 halaman, saudara sebagai mahasiswa saya, tolong buatkan, sebagai akademisi, tolong buatkan apologet. Saya katakan apologet. Jika saudara ditanya kenapa Yesus sebagai Tuhan, hampir 99% saya katakan 9. Banyak yang tidak bisa jawab kenapa Yesus disebut Tuhan. Inilah yang terjadi kekacauan di negara kita ini. Orang Kristen sendiri tidak mampu menjelaskan Yesus sebagai Tuhan. Pokoknya Yesus Tuhan. Dan banyak orang tidak mengerti kenapa Yesus bisa berinkarnasi. Itu pun tidak dimengerti. Dan yang paling konyol pada hari ini, konyol sekali saya katakan, dan sangat konyol, perdebatan yang teologis yang merupakan sia-sia. Pada hari ini konyol sekali dan perdebatan yang sia-sia, yaitu tentang Tritunggal yang hari ini konon katanya tidak selesai-selesai, dan saling menyalahkan satu sama lain dan saling menyesatkan satu sama lain. Ini loh doktrin saya yang paling benar katanya. Itu bagi saya adalah tanda dia adalah ketidakmengertian tentang Tuhan.
Bayangkan, kita tidak satu persepsi. Artinya apa? Pengenalan kepada Tuhan tidak secara komprehensif. Tetapi Paulus kembali lagi, dia mengatakan Yesus adalah Mesias. Memang tulisannya satu ayat, ya, di ayat 2:22, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Saya yakin waktu dia katakan membuktikan ini, dia pasti berapologet. Dia mampu menceritakan Yesus adalah Mesias, dia mampu menceritakan ini secara komprehensif. Dia mampu menceritakan ini bukan semenit 2 menit. Pasti berjam-jam dan berhari-hari. Karena apa? Paulus sebelum dia menceritakan firman Tuhan, dia belajar 3 tahun di tanah Arab. 3 tahun, saya katakan 3 tahun. 3 tahun. Jadi saudara bayangkan kalau seorang hamba Tuhan tidak pernah belajar, tiba-tiba dia memberitakan firman. Apa jadinya? Saya mau tanya, kalau saudara naik pesawat atau Anda pergi ke dokter atau pilotnya tidak pernah sekolah, apa kira-kira saudara mau naik pesawat itu atau Anda sudah mau diperiksa oleh dokter itu? Pasti jawabnya tidak. Apalagi seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan kalau dia perlu pernah sekolah dengan sungguh dan mengenal Tuhan secara dekat. Seperti Paulus. Bagaimana dia memberitakan kerajaan sorga? Sorga itu harus diceritakan secara komprehensif. Jangan katakan saya belum pernah ke sorga, Pak. Saya pernah mengajar anak-anak mahasiswa dari daerah timur. Dia bilang kepada saya, Pak dosen, dia bilang begini, Pak dosen cerita tentang sorga sepertinya seolah-olah Pak dosen sudah pernah ke sorga, katanya. Saya bilang kamu tuh manusia Kristen atau bukan? Saya bilang. Bicara sorga ada di dalam Alkitab. Kalau tidak tertulis dalam Alkitab, saya tidak menjadi orang Kristen. Karena di dalam Alkitab jelas bicara tentang sorga. Sorga bukan abstrak. Heaven is so real. Sorga itu nyata. Tetapi untuk menuju sorga itu, ini dia persoalannya. Tadi saya katakan di awal, saya yakin Paulus di kerajaan 1000 tahun dia menjadi imam dan raja. Ada orang Kristen berpikir begini ya, saya agak menyimpang dikit. Karena banyak orang Kristen yang penting kan gue udah anggota gereja, aku sudah pengurus gereja, aku sudah jadi hamba Tuhan. Wah, saya katakan Matius 7 ayat 21-23 apa? Hanyalah kau pembuat. Bukan aku sudah mengusir setan. Sudahkah aku bernubuat? Tapi kata Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Itu yang sudah parah loh. Artinya kita jangan main-main untuk Tuhan. Amin. Oleh karenanya saya sebagai hamba Tuhan mengajak kita sungguh-sungguh untuk belajar mengenal Tuhan dan belajar firman. Jangan berpikir saya yang sudah seorang dosen, ya, saya sudah lektor dan sudah pernah jadi rektor. Apakah saya berhenti belajar? Tidak. Saya tetap belajar tentang firman Tuhan. Terus saya bersekutu dengan Tuhan. Saya belajar dengan Tuhan. Hari ini saya banyak belajar dengan Tuhan. Banyak hal-hal yang baru yang Tuhan berikan. Jadi kalau kita jadi orang Kristen gak ngerti firman Tuhan, gak ngerti Yesus sebagai Mesias, dan kita tidak bisa menerangkan banyak orang bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, itu hal yang konyol bagi saya sebagai orang Kristen. Karena anugerah keselamatan itu harus dihargai dengan luar biasa. Karena tubuh dan darah Yesus begitu mahal, saudara. Coba lihat agama lain. Adakah Tuhannya, adakah tokoh agamanya mampu merelakan tubuh dan darahnya, nyawanya untuk umatnya? Saya mau tanya, adakah seperti dia? Tidak. Hanya Yesus. Nah, kalau kita menyadari anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu luar biasa,
sekarang apakah hidup kita enak-enakan, saudara? Apakah hidup kita cuma yang diberkati terus? Ini konsep yang terlampau banyak yang salah pada hari ini. Kekristenan saya katakan. Gereja-gereja banyak yang mengajarkan yang sesat. Jadi orang Kristen pasti diberkati. Padahal firman Tuhan dikatakan ayat 16 tadi, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama Yesus. Makanya jadi orang Kristen gak boleh cengeng, saudara. Saya ulang lagi, jadi orang Kristen gak boleh cengeng. Apalagi di tengah COVID-19. Adakah di dunia ini negara yang saya minta tunjukkan kepada saya yang tidak mengalami resesi? Ada negara yang tidak mengalami resesi? Tunjukkan kepada saya. Amerika, hari ini saya mau katakan Amerika indeks dolarnya sudah menyentuh angka 92 poin. Indeks dolar. Dan kita punya rupiah sudah 14.000 lebih, 600 lebih, dan akan mendekati 15.000, dan saya yakin akan terus kalau seperti ini terus. Dan emas melambung tinggi. Tunjukkan kepada saya tidak ada yang resesi. Jadi kalau saya mendengar ada orang yang sedang bermasalah ekonomi, semua orang bermasalah akan semua orang bermasalah ekonomi. Itu baru masalah umum. Apalagi masalah khusus, yaitu penderitaan karena nama Yesus. Memang menjadi anak Tuhan itu tidak enak. Ada orang bilang, lu nanti jadi kutunya Alkitab lu, kata orang suku saya. Kalau lu baca Alkitab terus dekat dengan Tuhan, lu jadi kutunya Alkitab. Itu istilah di suku saya. Kalau kau belajar firman Tuhan terus, baca firman Tuhan, lu ntar jadi fanatik lu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, memang kita menderita karena nama Yesus. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, saya mengalami hal-hal yang tidak enak. Hari ini saya banyak mengalami hal yang tidak enak. Hal yang tidak enak. Karena apa? Karena ikut nama Yesus. Tapi bagi saya itu tidak menjadi masalah. Amin. Sekalipun kita mungkin dikeluarkan dari marga kita, sekalipun kita dikeluarkan dari suku kita, sekalipun mungkin kita dikeluarkan dari komunitas kita, karena ikut Yesus, yang penting nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Itu yang penting. Untuk apa nama saya Johan Pasaribu tercatat di departemen ini, kementerian ini, komunitas ini? Wah, hebat. Ini waktu meninggal diumumkan orang ini hebat. Tapi waktu di sorga pengadilan, namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Mana Anda pilih? Apa yang kita pilih? Lebih baik nama kita tercatat kitab kehidupan atau kita terkenal di dunia? Tercatat dalam kitab kehidupan. Nggak ada bisa bilang begini, yang penting dua-duanya Pak Pendeta, terkenal di dunia tapi juga terkenal di sorga. Di mana dua kaki bisa berdiri bersama seperti itu? Kita harus memilih salah satu. Amin. Amin. Kita harus memilih salah satu. Paulus, kembali pada Alkitab lagi, Paulus memilih menderita. Dia dikucilkan, ya. Dia disidang, ya. Dia kelaparan, ya. Dia sakit, ya. Dia dibuang, ya. Dia kepanasan, ya. Dia kedinginan, ya. Uangnya banyak habis, ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, penderitaan Paulus bukanlah hal yang gampang.
Saya katakan sebagai hamba Tuhan, saya membaca kisah para rasul. Saya dari video ini saya mengajak kepada kita semua, bacalah kisah para rasul ya dari awal sampai habis. Bagaimana perjuangan Paulus, kita lihat para rasul. Dan tidak ada murid Tuhan yang mati dengan tenang. Kalau kita belajar sejarah gereja, murid-murid Tuhan semua matinya adalah mati martir. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ada yang dibakar. Yohanes saja dibuang di Pulau Patmos. Stefanus dirajam, rek. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ikut Tuhan memang tidak mudah. Amin. Makanya saya mau menegur dari mimbar ini, dari video ini. Jika saudara mau masuk Kristen untuk hidup enak dan diberkati, itu sudah salah. Kita hidup di dunia ini bukan untuk diberkati. Amin. Kita hidup di dunia ini, ingat kata Tuhan adalah Allah yang menyertai. Allah kita mengalami penderitaan dan Tuhan menyertai kita. Itu. Jika saudara ingin diberkati, ingin kaya, ingin makmur, jangan jadi orang Kristen. Pergi aja ke dukun bagi saya. Karena dalam Wahyu 3 juga dikatakan, jika engkau tidak panas, jika engkau tidak dingin, suam-suam kuku Tuhan akan muntahkan. Saya bingung lihat orang Kristen pada hari ini. Kalau konsep berpikir kita masih berpikir untuk berkat, saya katakan sudah terbalik dunia ini. Kalau Anda minta berkat, pada Tuhan bilang katakan apa? Engkau menderita dalam nama Yesus. Coba Anda baca Matius 5. Mari kita buktikan Matius 5. Coba kita lihat Matius 5. Mari kita buka Matius 5. Kita agak lari dulu sedikit, Matius 5. Ya, Matius 5. Apa yang dikatakan? Lihat, ini penting sekali supaya kita jangan tersesat oleh ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran papa pendeta, ya, gereja-gereja sesat. Saya katakan. Kita mulai ayat 3. Berbahagialah orang yang orang kaya kah? Orang kaya kah? Orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan. Ayat yang keempat. Siapa yang dihibur Tuhan? Tuhan bilang yang berduka cita. Ayat yang ke-6, ke-5. Ya. Ayat yang ke-6. Siapa yang lapar dan haus akan kebenaran firman? Catat itu. Itu khotbah Tuhan Yesus di bukit. Terus lagi ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah, karena mereka akan beroleh. Lihat. Terus ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya. Dari hatilah terpancar kehidupan. Ya, jangan seperti dulu pernah ada di tempat ini. Yang penting hati saya, Pak. Lu hatinya nggak pernah kelihatan, tidak terpancar kehidupan. Yang penting hati saya. Mana bisa? Dulu ada murid saya seperti itu di sini. Yang penting hati saya, Pak. Padahal pakaiannya mandi tidak mandi, ngajar anak sekolah minggu. Alkitab juga nggak dipersiapkan. Yang penting hati saya. Bagaimana kita mau mempersiapkan mengajar anak-anak tanpa persiapan? Saya bilang. Yang penting hati saya, kata. Loh. Hati itu terpancar apa? Kehidupan. Dari kehidupan ini nggak kelihatan jelas dia punya terpancar gimana? Jadi jangan bohongi dengan orang ya. Apa? Katakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Bagi siapa yang bisa melihat Tuhan? Suci. Kalau kau masih dengki, kau masih iri, kau masih dendam, maaf,
nggak bisa lihat Tuhan. Ini kata firman, bukan kata saya. Ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang membawa apa? Damai. Yang tukang perang, ya. Yang mulutnya kayak apa tuh? Mengeluarkan sumpah serapah dan segala macam. Ya, ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang diana oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Siapa yang punya kerajaan sorga? Yang dianiaya oleh kebenaran. Ini firman, bukan kata saya. Makanya saya mau katakan, rubah konsep cara berpikir kita selama ini yang salah. Kita jadi orang Kristen itu siap menderita. Kita memberitakan firman Tuhan, bukan memperkaya diri. Kita mati walaupun dikubur ke yang paling mahal di San Diego Hill. Kita nggak bisa bawa kekayaan. Betul Pak, Ibu? Terus ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya. Berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya. Dan Kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saya sudah ngalamin. Saya sudah ngalamin difitnah segala yang jahat. Saya pernah melayani di gereja besar, hamba Tuhannya sikut menyikut, difitnah lah karena saya mau dipakai oleh gembala sidang waktu itu. Wah, disikut sama yang senior lah, dibilanglah begitu, dibilanglah begini. Sudah ngalamin saya. Bukan hanya saya, istri saya pun teraniaya. Dan saya ingat istri saya pernah menangis dari pulang gereja. Ikut Tuhan tuh nggak gampang. Amin. Jadi kalau saudara konsepnya untuk kaya dan makmur, lebih baik jangan jadi orang Kristen. Ayat yang ke-12. Bersukacitalah dan bergembiralah. karena rumahmu besar di surga. Ya, sebab Demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. iya. Bersukacita aja. Karena upah kita besar di ini pernah dipertanyakan oleh orang Kristen juga, konyol. Emang ada upah kita besar di surga? Ya adalah bagi orang yang tadi ayat 1 ayat 5 sampai 12. Orang yang betul-betul dalam sesuai dengan firman Tuhan tadi mengalami, orang yang suci hati, orang yang haus lapangkan kebenaran, yang siap dianiaya karena nama Tuhan, pasti dia menerima apa? Upah besar di surga. Makanya saya kembalikan tadi, Paulus saya yakin dia menerima upah besar. Jadi kalau jadi orang Kristen mau enak-enakan, ya, mau enak-enakan, khotbahnya keras nih. Saya mau cari pendeta yang memberkati. Ya karena pernah ada video saya juga, ada jemaat dulu di gereja kami dulu yang besar. Ya. Dari pagi sampai sore dia ada di situ karena ingin dapat berkat, tapi kelakuannya nggak berubah. Korupsi jalan terus. Hidupnya nggak benar. Yang penting diberkati oleh hamba Tuhan. Ada urapannya. Dan saya ketawa aja lihat teman-teman hamba Tuhan main gampang tumpang tangan. Padahal dalam firman Tuhan kita tidak boleh gampang tumpang. Kalau saya jujur, kalau saya sebagai hamba Tuhan dipanggil oleh jemaat atau umat untuk didoakan, Pak saya karena sakit minta didoakan supaya sembuh, Pak perusahaan saya bangkrut supaya didoakan supaya usaha saya naik lagi. Saya nggak langsung tumpang tangan, saudara. Saya beritakan firman Tuhan. Saya koreksi dulu. Kalau saudara dihajar Tuhan, pasti ada masalah, betul? Kalau saudara bangkrut lagi, berarti ada masalah. Iya. Kalau saudara sakit, pasti ada masalah. Ya kalau orang banyak merokok, pasti sakit paru, Pak. Paru. Amin.
Jadi kembali lagi kepada kisah para rasul 9 tadi. Mari kita kembali ke kisah para rasul 9. Jadi kita jadi orang Kristen, jadilah orang yang benar di dalam hadapan Tuhan. Jangan mau berpikir kita ini, wah kenapa hidup saya begini. Mari kita koreksi hidup kita. Amin. Apakah sudah saudara menjalankan panggilan Tuhan? Saya kembali kepada ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Anugerah keselamatan adalah pilihan Tuhan. Kalau saudara mau menerima anugerah keselamatan, saudara juga pilihan Tuhan. Katakan amin. Tetapi saudara diperintahkan apa? Memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa dan kepada raja-raja dan orang Israel. Jadi kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan, mari kita memberitakan firman Tuhan. Amin. 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 Beritakan. Karena firman Tuhan katakan siap sedia, waktunya siap atau tidak siap, kita harus memberitakan firman Tuhan. Siap atau tidak siap, kita harus sampaikan firman Tuhan. Oh jangan dulu Pak. Oh jangan dulu Pak. Oh ntar dulu Pak. Oh nanti dulu Pak. Ya pernah ada di gereja, suatu gereja besar ya, gereja suku. Ya, waktu pemilihan, waktu pendetanya datang ke rumah orang itu, Bapak, Ibu, saya sudah berdoa Bapak, Ibu, saya pilih untuk menjadi pendatua dan majelis di gereja, betul kan ya? Seperti itu kan, kalau gereja-gereja suku kan seperti itu. Oh nanti dulu Pak, masih, pekerjaan saya banyak. Nanti dulu Pak. Pada pendetanya udah berdoa dan berpuas. Seperti itu banyak orang yang tidak menyadari itulah pilihan tuh. Harusnya jangan dipilih juga. Pak, saya kalau mau jadi pendatua atau majelis kan, betul kan? Ini dipilih aja dia menolak. Berarti menolak pilihan tuh Tuhan. Nah ini yang bahaya. Pak, nanti dulu Pak, tanya dulu keluarga. Loh, kalau pilihan Tuhan, apakah Paulus tanya keluarga dulu gak? Tidak. Dia dipilih Tuhan sudah. Sudah. Gak usah lagi. Nanti dulu saya tanya. Aduh. Saya mau tanya. Saya saksikan. Saya waktu jadi pendeta, saya gak tanya istri saya. Waktu saya mau menjadi hamba Tuhan, saya tidak tanya istri saya, tidak saya tanya orang tua saya, tidak tanya anak saya, tidak tanya mertua saya. Saya gak kompromi. Kalau Tuhan sudah pilih, kita lakukan. Katakan amin. Amin. Karena kesempatan itu tidak datang dua. Maaf saya katakan. Itu pilihan. Kalau kita dipilih Tuhan, udah. Itu anugerah keselamatan. Makanya bersyukur kalian. Pilihan Tuhan itu tidak datang dua kali. Terus yang terakhir, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama Yesus. Ini yang harus kita sadari sebagai orang percaya. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen, saya katakan jangan cengeng. Kita harus kuat dalam Tuhan. Ya, kuat dalam Tuhan. Siap menderita. Kalau saya ceritakan Paulus, makanya baca kisah para rasul. Baca kisah para rasul. Bagaimana Paulus diterpa angin badai. Apalagi dia mau, apalagi tenggelam perahunya. Apalagi dia mau dibunuh. Apalagi dia mau dirajam. Dia dilempari. Di penjara. Saudara, apa dikatakan? Dia tetap setia kepada Tuhan. Dan akhirnya hidupnya apa dikatakan? Aku telah mengakhiri pertandingan. Nah ini, pada akhirnya hidupnya dikatakan aku telah mengakhiri. Itu Paulus. Berani nggak saudara nanti kalau meninggal dipanggil Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan. Sekarang saya tanya, pertandingan apa yang sudah kau akhiri? Pertandingan apa yang kau ikuti? Kau sudah menderita karena nama Yesus? Apakah kau sudah jadi pemberita firman Tuhan? Jika belum, jangan katakan nanti di kuburan, aku telah mengakhiri pertandingan. Kadang-kadang saya mau ketawa.
Kapan kawan ini bertanding? Yang namanya bertanding ada perjuangan. Betul nggak? Betul nggak? Pertandingan itu perlu persiapan. Betul nggak? Mau jadi pemenang dia harus terus berlatih. Nah, kita jadi orang Kristen boro-boro mau bertanding, berlatih juga enggak. Tiba-tiba dipanggil Tuhan, Tuhan tanya, berapa jiwa kau bawa kepadaku? Belum, Tuhan. Apakah kau sudah menderita karena nama Yesus? Belum, Tuhan, karena aku masih mau cari berkat dulu, Tuhan. Tuhan bilang apa? Tanyalah engkau pembuat. Kan aku sudah melayani Tuhan di gereja. Aku udah jadi majelis gereja, aku udah jadi pengurus gereja. Tuhan bilang apa? Yang sudah numpang tangan usir setan aja aku tidak terima. Karena yang kau lakukan hanya rutinitas. Kau bukan melayani aku. Kau melayani program gereja. Kau bukan melayani aku, kata Tuhan. Hanyalah kau buat kejahatan. Amin, amin. Saudara mau jadi seperti Paulus? Menjadi pilihan Tuhan? Siap menderita? Memberitakan firman Tuhan? Dan tidak cengeng? Nah, oleh karenanya mulai hari ini firman Tuhan cukup tegas dan menggugah saya juga. Saya sebagai hamba Tuhan, jadilah Paulus jadi teladan kita, panutan. Itu bukan hanya untuk pendeta, tapi untuk kita orang percaya. Anugerah keselamatan tidak diberikan kepada semua orang, tapi hanya pilihan Tuhan. Ya, kalau kita pilihan Tuhan, jadilah orang-orang percaya yang sungguh di hadapan Tuhan. Air matamu kepada siapa? Saya tanya lagi, air matamu kepada siapa? Air matamu kepada siapa? Tuhan. Kalau orang lain yang lihat air matamu, apakah dia akan menolong saudara? Saya jamin 100%. Ada yang iba, hanya iba sebentar, sesaat, tapi ada orang bilang syukurin lu. Betul nggak? Emangnya bisa tolong kita? Tidak. Yang bisa menolong hidup kita siapa? Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kau Allah yang luar biasa. Firman Tuhan, jadilah kami alat pilihan Tuhan, menerima anugerah keselamatan yang sungguh-sungguh kami responi, memberitakan firman dalam kehidupan kami. Jadikan kami kitab yang terbuka, dan kami siap menderita di dunia ini karena nama Yesus. Jadikan kami seperti Matius 5. Matius pasal 5. Kami melakukan firman Tuhan dengan sungguh di hadapan Tuhan. Dan itu kami upah besar di sorga. Kami menerima upah besar seperti sorga seperti Paulus nanti. Kami duduk sebagai imam dan raja dalam kerajaan 1000 tahun. Kami memerintah di awan kemuliaannya. Amin. Tuhan